Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Putri, NPM 20540710112 dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang motor diesel 4 tak. Selamat menonton. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja mesin diesel sebagai berikut. Mesin diesel yang telah melayani umat manusia selama lebih dari 1 abad merupakan mesin pembakaran internal yang paling serbaguna dan ekonomis. Untuk bisa melepaskan energi kimia dalam diesel secara efektif, bahan bakar yang dikabutkan dibuat agar melakukan kontak dengan udara yang bersuhu dan bertekanan tinggi. Energi ini secara efektif ditransfer sebagai energi rotasi mekanik. Jadi, pengoperasian mesin diesel adalah dengan menghasilkan suhu tinggi dan udara bertekanan tinggi secara terus-menerus. Kita akan lihat bagaimana caranya di video berikut ini. Piston, batang penghubung, engkol atau crank dan silinder membentuk mekanisme yang disebut mekanisme engkol peluncur. Pada tahap ini, gerakan linear piston diubah menjadi gerakan berputar di engkol. Di mesin pembakaran internal, mekanisme ini dilakukan dengan benar di blok mesin. Kepala silinder, katup dan injektor bahan bakar dipasang di atas blok mesin. Saat piston bergerak ke bawah, katup masuk terbuka dan udara segar dari luar terhisap, atau dengan kata lain, mesin bernafas. Katup masuk dan keluar ditutup dan udara di silinder dikompresi. Selama struk kompresi, piston memproses udara, sehingga komparator tekanan udara akan naik di level tinggi. Suatu bentuk diesel yang dikabutkan kemudian disuntikkan di dalam udara dalam kompresi ini. Bahan bakar menguap dan mengalami ledakan spontan yang tidak terkendali. Akibatnya, tekanan suhu naik ke level tinggi. Fluida berenergi tinggi mendorong piston ke bawah. Udara panas bekerja kepada piston dan energi di dalam fluida diubah menjadi energi mekanis piston. Ini adalah satu-satunya struk saat piston menyerap daya di fluida. Karena sistem inersia, maka piston akan bergerak ke atas. Kali ini, katup knalpot terbuka dan knalpot ditolak. Kali lagi terjadi struk hisap. Siklus yang memiliki total 4 struk ini diulang terus-menerus untuk produksi daya yang berkelanjutan. Berikut adalah komponen-komponen mesin diesel. Blok silinder. Blok silinder adalah komponen utama motor bakar baik 2 tak maupun 4 tak. Komponen ini menjadi sebuah komponen primer untuk meletakkan berbagai engineering kompartemen yang mendukung proses kerja mesin. Blok silinder terbuat dari besi tuang yang memiliki tingkat presisi yang tinggi. Umumnya, pada sebuah blok mesin memiliki beberapa komponen antara lain 1. Silinder atau main liner. Komponen ini akan berfungsi sebagai tempat naik turun piston. Komponen yang terbuat dari paduan besi dan aluminium ini dipres ke dalam blok mesin sehingga akan sulit untuk terlepas. 2. Water jacket adalah sebuah selubung air pendingin yang terletak di dalam blok mesin. Tujuannya agar proses pendinginan mesin berlangsung maksimal. Water jacket berbentuk lubang di dalam blok silinder yang mengelilingi linear. 3. Oil feed lines. Lubang oli pada blok silinder berfungsi untuk menciptakan jalur oli mesin dari kepala silinder menuju crankcase.
Lubang ini akan mendukung proses sirkulasi oli mesin ke seluruh bagian mesin diesel. Kepala silinder. Kepala silinder adalah unit komponen kedua terletak pada bagian atas mesin. Sama halnya dengan blok silinder. Komponen ini juga terbuat dari material tuang. Unit ini terdiri dari valve dan spring, crankshaft, rocker arm, ruang bakar. Piston. Piston atau torok berfungsi untuk mengatur volume di dalam silinder. Mengapa volume silinder perlu diatur? Hal ini agar proses kerja mesin dapat berlangsung. Dalam hal ini, saat piston bergerak ke bawah, maka volume silinder akan membesar. Sedangkan saat piston bergerak ke atas, volume silinder akan mengecil. Poros engkol. Poros engkol adalah sebuah komponen yang terbuat dari besi tuang yang digunakan untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi sebuah gerakan putar. Prinsip kerja poros engkol mirip saat kita mengayuh sepeda. Karena berhubungan dengan tekanan dari piston, poros engkol tidak boleh lentur atau patah saat mendapatkan tekanan dari piston. Untuk itu, komponen ini dibuat dari paduan besi khusus yang memiliki kekuatan tinggi serta anti luntur. Bagian pada poros engkol yaitu crank pin, crank journal, weight balance. Oil pan adalah sebuah bak khusus yang berfungsi untuk menampung oli mesin. Meski hanya bertugas sebagai penampung oli mesin, komponen ini juga tidak bisa dibuat sembarangan. Umumnya, komponen ini terbuat dari besi tipis seperti seng. Namun, beberapa mobil telah mengkombinasikan dengan bahan yang lebih tebal. Timing chain termasuk ke dalam sistem mekanisme katup. Fungsinya untuk menghubungkan putaran engkol dan camshaft dengan sudut tertentu. Komponen ini berupa rantai ini terletak pada mesin bagian depan. Rantai ini akan menghubungkan gigi sprocket dari poros engkol dengan poros knock. Flywheel atau biasa disebut roda gila, pada awalnya berfungsi untuk menyeimbangkan putaran mesin. Komponen ini terbuat dari besi padat yang dapat menyimpan torsi. Itulah mengapa komponen ini dapat menyeimbangkan putaran mesin. Selain itu, roda gila juga berfungsi untuk menyalakan mesin. Hal ini bisa dilihat dari bagian luar flywheel yang memiliki banyak mata gigi. Mata gigi ini akan terhubung bersama motor starter untuk menyalakan mesin. Sistem bahan bakar diesel berfungsi untuk menyuplai sejumlah bahan bakar solar ke dalam ruang bakar saat langkah usaha. Ada dua macam sistem bahan bakar pada mesin diesel, yaitu konvensional dan sistem common rail. Kelebihan mesin diesel yang menggunakan common rail yaitu lebih hemat dan efisien. Berikut adalah contoh kerusakan dan penyebabnya. 1. Mesin sulit dihidupkan. Hal ini biasanya terjadi karena injektor pada mesin diesel yang tersumbat atau mampet. Namun, perlu pengecekan lebih detail karena bisa juga karena sistem kelistrikan yang terganggu. 2. Mesin pincang. Mesin yang pincang dan bergetar keras salah satu tanda injektor diesel yang mampet. Kalau pada mesin mobil berbahan bakar bensin, rasanya seperti busi yang mati. Kalau sudah begitu, harus dilakukan servis di injektor. 3. Asap hitam yang tebal. Umumnya, mobil bermesin diesel pasti mengeluarkan asap knalpot. Tapi, bila asap hitam keluar dengan pekat dan banyak, itu menandakan adanya masalah. Biasanya hal ini terjadi karena filter-filter kotor, bisa karena tingkat kompresi yang rendah dan juga banyak jelaga di sistem pembuangan atau knalpot. Terima kasih telah menonton video saya. Jika ada salah kata di dalam video saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.